Selamat bertemu lagi sahabat Smart Stoicis. Harapan saya, Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dalam video kali ini, kami mencoba menarasikan sebuah kisah inspiratif kiriman Prima SP Vardana. Menurut beliau kisah ini ditulis berdasar dari kisah nyata yang dialami sahabatnya. Tentu saja, beliau menuliskannya dengan nama pelaku yang disamarkan. Bagaimana kelanjutan berdasar cerita nyata itu? Silahkan menonton dan mendengarkan video ini secara lengkap tanpa skip. Sehingga para sahabat mendapatkan pesan bernas yang terselip dalam video, sebagai bahan inspirasi dalam memutuskan sebuah masalah. Selamat menonton. Di sebuah kota kecil yang damai, dengan jalan-jalan berbatu dan taman-taman yang rimbun, tinggallah seorang wanita muda bernama Savitri. Rambutnya yang panjang dan bergelombang sering tertiup angin lembut kota itu, mencerminkan jiwa bebasnya yang tak terkekang. Savitri dikenal sebagai sosok yang ramah namun juga misterius, selalu membawa senyum hangat di wajahnya yang berbintik-bintik. Sebagai seorang pekerja seni yang penuh semangat, Savitri menghabiskan sebagian besar waktunya di studio kecilnya yang terletak di sudut kota. Ruangan itu dipenuhi dengan kanvas-kanvas berwarna-warni, kuas-kuas dengan berbagai ukuran, dan aroma cat minyak yang khas. Di sana, ia menuangkan seluruh imajinasi dan perasaannya ke dalam lukisan-lukisan yang menakjubkan. Savitri menjalani hidupnya dengan penuh keindahan, mengejar mimpi dan hobinya dengan sepenuh hati. Setiap pagi, ia akan berjalan-jalan di taman kota, mencari inspirasi dari keindahan alam dan interaksi manusia di sekitarnya. Sore harinya dihabiskan dengan melukis hingga matahari terbenam, kadang-kadang bahkan hingga larut malam jika inspirasinya sedang mengalir deras. Suatu hari, kota kecil itu mengadakan pameran seni lokal di balai kota. Savitri, dengan antusiasme yang meluap-luap, mempersiapkan karya-karya terbaiknya untuk dipamerkan. Ia menghabiskan berminggu-minggu memilih dan menyempurnakan lukisan-lukisannya, berharap dapat berbagi keindahan dan makna yang ia temukan dalam hidupnya melalui seninya. Pada hari pembukaan pameran, Savitri berdiri dengan gugup di samping karya-karyanya. Pengunjung berdatangan, beberapa memuji karyanya, yang lain hanya berlalu. Namun, di tengah keramaian itu, seorang pria tinggi dengan setelan rapi menangkap perhatiannya. Pria itu mengamati lukisannya dengan seksama, seolah-olah mencoba memahami setiap goresan kuas. Pria itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Arka, adalah seorang pengusaha sukses yang tampaknya sangat tertarik dengan karya seni Savitri. Matanya yang tajam namun hangat memancarkan kekaguman saat ia mengamati setiap detail lukisan Savitri. "Aku suka karya seni ini," kata Arka sambil mengamati salah satu lukisan Savitri yang menggambarkan burung-burung terbang bebas di atas lautan. Penuh dengan kebebasan dan keindahan. "Kamu pasti seorang seniman yang luar biasa." Savitri yang biasanya pendiam di hadapan orang asing, merasakan getaran aneh di dadanya. Ia tersenyum dan menjawab dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "Terima kasih. Seni adalah cara aku mengekspresikan diri dan mencari makna dalam hidup." Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Percakapan itu menjadi awal dari hubungan mereka. Dalam minggu-minggu berikutnya, Savitri dan Arka sering bertemu, berbagi pikiran tentang seni, kehidupan, dan impian mereka. Savitri merasa nyaman bersama Arka, yang tampaknya memiliki banyak kesamaan dengannya. Mereka menghabiskan sore-sore yang menyenangkan di kafe-kafe kecil kota itu, berdiskusi tentang filosofi hidup dan keindahan alam. Namun, seiring berjalannya waktu, Arka mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Awalnya tak terlihat, namun perlahan-lahan Savitri mulai merasakan perubahan dalam sikap Arka. Kadang-kadang, komentar-komentarnya tentang karya seni Savitri menjadi lebih kritis, bahkan cenderung meremehkan. Savitri yang selama ini terbiasa dengan kebebasan, mulai merasakan tekanan yang tak terucapkan dalam hubungan mereka. Meskipun demikian, ia masih berharap bahwa ini hanyalah fase sementara, dan cinta mereka akan mengatasi segala rintangan. Hubungan Savitri dan Arka berkembang pesat dalam beberapa bulan berikutnya. Mereka sering terlihat bersama di berbagai tempat di kota kecil itu, dari kafe-kafe hingga galeri seni. Orang-orang mulai berbisik tentang betapa serasinya mereka, sang seniman yang penuh semangat dan pengusaha yang sukses. Arka mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar pada Savitri.
Ia sering mengirimkan bunga ke studio Savitri, mengajaknya makan malam di restoran mewah, dan bahkan membelikannya perlengkapan seni mahal. Savitri yang tidak terbiasa dengan kemewahan seperti itu, merasa tersanjung dan semakin jatuh hati. Namun, perlahan-lahan, perhatian itu mulai berubah bentuk. Arka semakin ingin tahu tentang setiap detail kehidupan Savitri. Ia selalu bertanya tentang jadwal Savitri, siapa saja yang ditemuinya, dan apa yang dilakukannya sepanjang hari. Awalnya, Savitri menganggap ini sebagai bentuk kepedulian. Suatu hari, ketika Savitri sedang melukis di taman kota, Arka tiba-tiba muncul. "Aku mencarimu kemana-mana," katanya dengan nada khawatir. "Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan melukis di sini?" Savitri merasa bingung, karena ia tidak merasa perlu memberitahu Arka tentang setiap kegiatannya. Kejadian seperti itu mulai sering terjadi. Arka akan muncul tiba-tiba di tempat-tempat yang dikunjungi Savitri, selalu dengan alasan yang sama, ia khawatir. Savitri mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba untuk memahami Arka, berpikir bahwa mungkin ini adalah cara Arka menunjukkan cintanya. Kontrol Arka semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Ia mulai memberi komentar tentang pakaian yang dikenakan Savitri, orang-orang yang ditemuinya, bahkan tentang karya seninya. "Aku pikir kamu seharusnya melukis dengan warna yang lebih cerah," kata Arka suatu hari. "Dan mungkin temanya bisa lebih konvensional?" Savitri merasa terluka, karena baginya, seni adalah ekspresi jiwa yang paling murni. Savitri mulai merasa terjebak dalam hubungan yang semakin membatasi kebebasannya. Ia mulai mengurangi pertemuan dengan teman-temannya, takut Arka akan marah. Bahkan, ia mulai ragu-ragu untuk menghadiri pameran seni atau acara-acara yang biasanya dia nikmati. Suatu malam, Savitri memutuskan untuk bertemu dengan teman-teman lamanya untuk makan malam. Ia tidak memberitahu Arka, berharap bisa menikmati waktu santai tanpa merasa diawasi. Namun, ketika ia pulang terlambat, Arka sudah menunggunya dengan wajah marah. "Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan pergi bersama teman-temanmu?" tanya Arka dengan nada tajam. Matanya menyiratkan kemarahan yang tertahan. Savitri berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang, menjawab, "Aku hanya pergi untuk makan malam dengan teman-teman lama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Ia mencoba tersenyum, berharap dapat meredakan ketegangan. Namun Arka tidak puas dengan jawaban itu. "Tapi kamu seharusnya memberitahuku." "Aku hanya khawatir," ia terus menekan. Suaranya semakin tinggi, membuat Savitri semakin tidak nyaman. Malam itu, saat Savitri berbaring di tempat tidurnya, ia mulai merenungkan hubungannya dengan Arka. Ia merindukan kebebasan yang dulu dimilikinya, kebebasan untuk berkarya, bertemu teman, dan menjelajahi dunia tanpa merasa diawasi atau dikritik. Savitri mulai menyadari bahwa cinta seharusnya tidak membuat seseorang merasa terkekang. Dengan berat hati, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk mengakhiri hubungannya dengan Arka, meskipun ia tahu keputusan itu tidak akan mudah. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Savitri. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan berat di dadanya, mengetahui bahwa hari itu akan menjadi hari lain di mana ia harus berhati-hati dengan setiap langkahnya. Senyum cerahnya yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini jarang terlihat. Sikap Arka semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Ia tidak lagi puas hanya dengan mengetahui jadwal Savitri, tetapi kini ingin mengontrol setiap aspek kehidupannya. Telepon genggam Savitri sering diperiksa, dan Arka selalu memiliki alasan untuk melakukannya. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," katanya, meskipun nada suaranya menyiratkan kecurigaan. Arka mulai membuat daftar orang-orang yang boleh dan tidak boleh berteman dengan Savitri. Teman-teman lama Savitri, terutama yang laki-laki, menjadi sasaran utama kecemburuan Arka. "Mereka hanya ingin merebutmu dariku," Arka sering berkata, meskipun tidak ada bukti untuk mendukung klaimnya. Savitri merasa dunianya semakin menyempit. Studio seninya, yang dulu menjadi tempat pelarian dan ekspresi diri, kini terasa seperti penjara. Arka sering muncul tanpa pemberitahuan, mengklaim bahwa ia hanya ingin mengejutkan Savitri, tetapi efeknya justru membuat Savitri merasa diawasi. Setiap kali Savitri mencoba berbicara tentang kebebasannya, Arka selalu memiliki cara untuk memutarbalikkan argumen. Ia mahir menggunakan kata-kata, membuat Savitri merasa bersalah atas keinginannya untuk memiliki ruang pribadi. "Jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan keberatan menghabiskan lebih banyak waktu denganku," Arka sering berkata,
mengabaikan fakta bahwa cinta seharusnya tidak menuntut pengorbanan identitas seseorang. Suatu hari, ketika Savitri sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan seorang teman pria lamanya, Arka muncul di apartemennya dengan wajah marah. Matanya menyala-nyala dengan kecemburuan yang tak terkendali. "Kenapa kamu harus bertemu dengan teman priamu? Apa kamu tidak menghormati hubungan kita?" tanya Arka, suaranya rendah dan mengancam. Ia berdiri di ambang pintu, seolah-olah menghalangi jalan keluar Savitri. Savitri meskipun merasa takut, menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melawan. Dengan suara yang lebih tegas dari yang ia kira, ia menjawab, "Teman-temanku adalah bagian dari hidupku sebelum kita bertemu Arka. Aku tidak akan meninggalkan mereka hanya karena kamu merasa tidak nyaman." Jawaban Savitri membuat Arka terdiam sejenak, tetapi hanya sebentar. Ia segera mulai dengan argumen-argumennya yang biasa, mengatakan bahwa Savitri tidak menghargai perasaannya, bahwa ia hanya ingin melindungi Savitri, dan bahwa jika Savitri benar-benar mencintainya, ia akan mengerti. Namun, setiap kali Savitri mencoba untuk berbicara, untuk menjelaskan sudut pandangnya, Arka selalu berhasil membuatnya merasa bahwa ia yang salah. Kata-kata Arka begitu meyakinkan, begitu manipulatif, sehingga Savitri mulai meragukan penilaiannya sendiri. Malam itu, setelah pertengkaran yang panjang dan melelahkan, Savitri berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit. Ia merasa seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri dari kejauhan, seorang wanita yang dulu penuh semangat dan kreativitas, kini terperangkap dalam hubungan yang menguras jiwanya. Savitri mulai merasa kehilangan jati dirinya, seolah-olah warna-warni hidupnya perlahan memudar menjadi abu-abu. Saat air mata mengalir di pipinya, Savitri menyadari bahwa ia harus membuat keputusan. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini, terjebak antara cinta yang ia rasakan untuk Arka dan keinginannya untuk bebas. Sesuatu harus berubah, dan Savitri tahu, perubahan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Suatu hari yang mendung, Savitri memutuskan untuk keluar dari rutinitas yang menekannya. Ia melangkah tanpa tujuan di jalanan kota, hingga akhirnya tiba di depan sebuah toko buku tua yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Aroma kertas tua dan kayu menyambutnya saat ia mendorong pintu yang berderit. Di dalam toko yang remang-remang itu, Savitri menelusuri rak-rak buku yang menjulang tinggi. Jari-jarinya yang lentik menyusuri punggung buku-buku tua, seolah mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada sebuah buku bersampul kulit yang sudah usang. Meditations, oleh Marcus Aurelius, begitu judulnya tertulis dengan huruf emas yang sudah memudar. Entah apa yang mendorongnya, Savitri meraih buku itu. Saat ia membuka halaman pertama, ia merasakan getaran aneh, seolah buku itu memanggilnya. Tanpa pikir panjang, Savitri membelinya. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak sabar untuk mulai membaca. Begitu sampai di apartemennya, ia langsung duduk di kursi favoritnya, secangkir teh hangat di tangan, dan mulai menyelami kata-kata Marcus Aurelius. Halaman demi halaman, Savitri menemukan dirinya terpesona oleh ajaran-ajaran stoikisme yang terkandung dalam buku itu. Ia membaca tentang pentingnya mengendalikan diri, menerima hal-hal yang tidak dapat diubah, dan fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Satu kalimat khusus menangkap perhatiannya, seseorang yang mengendalikan dirinya sendiri adalah orang yang paling bebas. Kata-kata itu seolah menggema dalam pikirannya, membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur dalam dirinya. Savitri menghabiskan malam itu dan hari-hari berikutnya tenggelam dalam pemikiran Marcus Aurelius. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain atau keadaan eksternal, melainkan berasal dari dalam diri sendiri. Perlahan-lahan, Savitri mulai melihat situasinya dengan Arka dalam perspektif baru. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah membiarkan Arka mengontrol hidupnya, membiarkan dirinya terjebak dalam situasi yang membuatnya tidak bahagia. Setiap pagi, Savitri mulai mempraktikkan meditasi dan refleksi diri, seperti yang diajarkan dalam buku itu. Ia mulai menuliskan pemikirannya, menganalisis perasaannya, dan mencoba melihat situasinya secara lebih objektif. Hari demi hari berlalu, dan Savitri merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih yakin akan dirinya sendiri. Savitri menyadari bahwa ia harus mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Dengan tekad baru yang tumbuh dalam dirinya, Savitri memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menghadapi Arka dan situasi yang telah membelenggunya selama ini.
Setelah beberapa hari merenungkan situasinya dan mengumpulkan keberanian, Savitri akhirnya memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menghadapi kenyataan. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Arka tidak bisa berlanjut seperti ini. Dengan hati yang berat namun tekad yang kuat, Savitri memutuskan untuk berbicara dengan Arka dan mengakhiri hubungan mereka. Malam itu, Savitri mengundang Arka ke apartemennya. Ia telah menyiapkan teh dan beberapa kue kering, berharap suasana yang tenang akan membantu percakapan mereka. Ketika Arka tiba, Savitri bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, namun ia bertekad untuk tetap tenang. "Arka, kita perlu bicara," kata Savitri dengan tegas, setelah mereka duduk di sofa. Ia menatap langsung ke mata Arka, berusaha menyampaikan keseriusan situasi melalui tatapannya. Arka yang tidak biasa melihat Savitri seserius ini, langsung merasakan ada yang tidak beres. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang jelas. "Apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Savitri menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata yang telah ia siapkan. "Aku merasa bahwa hubungan kita tidak sehat. Kamu terlalu mengontrol hidupku, dan aku tidak bisa hidup seperti ini lagi," jawab Savitri dengan tenang namun tegas. Kata-kata Savitri bagaikan pukulan telak bagi Arka. Ia terlihat terkejut, seolah-olah tidak pernah membayangkan Savitri akan mengatakan hal seperti itu. "Tapi aku hanya ingin melindungimu," balasnya, mencoba membela diri. Suaranya campuran antara kebingungan dan rasa takut. Savitri mendengarkan Arka dengan sabar, namun ia tahu bahwa ia harus tetap teguh pada pendiriannya. "Aku mengerti, Arka. Aku tahu kamu memiliki niat baik. Tapi ini bukan tentang perlindungan. Ini tentang kebebasan. Aku perlu kebebasan untuk menjadi diriku sendiri, dan kamu tidak memberikannya," Savitri berkata dengan penuh keyakinan. Arka terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Savitri. Ia bisa melihat tekad di mata Savitri, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Apakah aku benar-benar seburuk itu?" tanyanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Savitri. Savitri menggelengkan kepalanya perlahan. "Ini bukan tentang baik atau buruk, Arka. Ini tentang kecocokan. Kita memiliki cara yang berbeda dalam melihat hubungan, dan aku rasa perbedaan itu terlalu besar untuk diatasi." Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Arka terlihat berjuang dengan emosinya, sementara Savitri tetap tenang namun tegas. "Apakah tidak ada cara untuk memperbaiki ini?" tanya Arka akhirnya, suaranya penuh harap. Savitri menggeleng lagi. "Aku sudah memikirkan ini dengan matang, Arka. Aku rasa kita berdua perlu waktu untuk tumbuh secara terpisah. Mungkin suatu hari nanti kita bisa menjadi teman, tapi untuk saat ini, aku pikir yang terbaik adalah kita berpisah." Percakapan berlanjut selama beberapa jam. Mereka membicarakan saat-saat bahagia yang mereka lalui bersama, kesalahpahaman yang terjadi, dan harapan mereka untuk masa depan. Air mata mengalir, suara-suara meninggi sesekali, namun pada akhirnya, ketenangan kembali. Arka akhirnya mulai memahami sudut pandang Savitri. Ia melihat bagaimana sikapnya selama ini telah mempengaruhi Savitri secara negatif. Dengan berat hati, ia mulai menyadari bahwa Savitri benar, mereka memang perlu berpisah. "Aku minta maaf, Savitri," kata Arka akhirnya, suaranya penuh penyesalan. "Aku tidak menyadari bahwa aku telah membuatmu merasa terkekang. Kamu benar, kamu memang pantas mendapatkan kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri." Savitri tersenyum lembut, merasa lega bahwa Arka akhirnya bisa memahami. "Terima kasih, Arka. Aku harap kita berdua bisa belajar dan tumbuh dari pengalaman ini." Setelah percakapan yang panjang dan emosional, Arka dan Savitri akhirnya memutuskan untuk berpisah. Meskipun berat, keduanya tahu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Mereka berjanji untuk saling menghormati dan mungkin suatu hari nanti, ketika luka telah sembuh, mereka bisa menjadi teman baik. Setelah berpisah dengan Arka, Savitri merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Awalnya, ada rasa kehilangan yang tak bisa dihindari, namun perlahan-lahan, perasaan itu digantikan oleh rasa kebebasan yang memabukkan. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, siap menyambut hari dengan antusiasme yang sudah lama tidak ia rasakan. Savitri kembali menekuni seninya dengan gairah yang lebih besar dari sebelumnya. Ia menghabiskan berjam-jam di studionya, menciptakan karya-karya yang mencerminkan perjalanan emosionalnya.
Lukisan-lukisannya kini penuh dengan warna-warna cerah dan goresan-goresan berani, menggambarkan kebangkitan jiwanya. Selain melukis, Savitri juga mulai mengeksplorasi bentuk-bentuk seni lainnya. Ia mengambil kelas fotografi, mencoba seni instalasi, dan bahkan mulai menulis puisi. Setiap medium baru memberinya cara baru untuk mengekspresikan diri dan menemukan kebahagiaan dalam prosesnya. Stoikisme tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan Savitri. Ia terus membaca buku-buku tentang filsafat ini, memperdalam pemahamannya, dan berusaha menerapkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, ia meluangkan waktu untuk meditasi dan refleksi diri, sebuah ritual yang membantunya tetap tenang dan fokus. Suatu hari yang cerah di musim semi, Savitri memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota. Udara segar dan pemandangan bunga-bunga yang bermekaran membuatnya merasa hidup. Ia membawa buku, Meditations, yang sudah menjadi temannya, berniat untuk membaca sambil menikmati alam. Saat mencari tempat duduk yang nyaman, mata Savitri tertuju pada seorang pria yang sedang membaca di bangku taman. Ia terkejut melihat pria itu juga sedang membaca buku yang sama. Didorong oleh rasa ingin tahu, Savitri memberanikan diri untuk menyapa. "Maaf, apakah itu buku, Meditations, yang Anda baca?" tanya Savitri dengan senyum ramah. Pria itu mengangkat wajahnya, tampak sedikit terkejut namun senang dengan pertanyaan itu. "Ya, benar sekali," jawabnya dengan antusias. "Anda juga membacanya?" Savitri mengangguk, menunjukkan buku yang ia bawa. Mereka mulai berbincang, dan percakapan mengalir dengan mudah. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Basudewa, seorang penulis yang juga tertarik dengan filsafat Stoikisme. "Stoikisme telah mengubah hidupku," kata Basudewa, matanya berbinar-binar saat berbicara. "Aku belajar untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah dan fokus pada apa yang bisa aku kendalikan. Ini membuat hidupku jauh lebih damai." Savitri mengangguk penuh semangat, merasakan koneksi yang dalam dengan kata-kata Basudewa. "Aku juga merasakan hal yang sama," balasnya. "Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkanku untuk tidak bergantung pada hal-hal eksternal untuk bahagia." Mereka terus berbincang, berbagi pengalaman dan pemahaman mereka tentang filsafat ini, merasa takjub dengan banyaknya kesamaan yang mereka temukan. Seiring berjalannya waktu, Savitri dan Basudewa mulai menjalin hubungan yang lebih dalam. Berbeda dengan pengalaman sebelumnya, hubungan ini terasa segar dan menyegarkan bagi Savitri. Mereka berdua menghargai kebebasan satu sama lain, memberi ruang untuk tumbuh secara individu sambil tetap mendukung satu sama lain. Setiap minggu, mereka mengadakan sesi diskusi stoik, di mana mereka berbagi tentang buku-buku atau artikel yang telah mereka baca. Diskusi-diskusi ini sering berlangsung hingga larut malam, dipenuhi dengan pemikiran mendalam dan tawa ringan. Savitri menemukan bahwa ia bisa berbagi segalanya dengan Basudewa, misalnya tentang rasa keraguan, ketakutan, dan impiannya. Basudewa selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pandangan yang bijaksana tanpa pernah mencoba untuk mengontrol keputusan Savitri. Dalam karirnya sebagai seniman, Savitri mulai mendapat pengakuan yang lebih besar. Ia mengadakan pameran solo pertamanya, yang mendapat sambutan luar biasa dari kritikus seni. Basudewa selalu ada di sana, mendukungnya dari belakang layar, bangga dengan pencapaian Savitri tanpa merasa terancam oleh kesuksesannya. Basudewa juga mengalami kemajuan dalam karirnya sebagai penulis. Ia menerbitkan novel pertamanya yang terinspirasi oleh ajaran Stoikisme. Savitri menjadi pembaca pertama dan kritikus terpercayanya, memberikan masukan yang jujur dan membangun. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di alam terbuka, menemukan bahwa ketenangan alam membantu mereka untuk lebih mendalami ajaran-ajaran Stoikisme. Hiking di gunung, piknik di padang rumput, atau hanya duduk-duduk di taman kota menjadi kegiatan favorit mereka. Suatu hari yang cerah, mereka memutuskan untuk menghabiskan sore di tepi danau. Angin sepoi-sepoi membelai wajah mereka sementara matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menciptakan pemandangan yang memukau. Basudewa memecah keheningan dengan suara lembutnya, "Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Itu adalah kekuatan sejati kita." Savitri merenungkan kata-kata Basudewa sejenak, merasakan kebebasannya hingga ke tulang sumsum. Ia tersenyum dan menjawab, "Benar sekali.
Dan aku merasa sangat beruntung bisa menemukan seseorang yang memahami itu. Mereka saling bertukar pandang, merasakan koneksi yang dalam dan tulus. Tidak ada kebutuhan untuk kata-kata lebih lanjut, keheningan di antara mereka terasa nyaman dan bermakna. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka terus berkembang dengan baik. Mereka belajar untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, mengatasi perbedaan pendapat dengan diskusi yang sehat dan saling menghormati. Savitri menemukan bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya bersama Basudewa. Ia tidak perlu berpura-pura atau menyembunyikan bagian dari dirinya. Basudewa menerima Savitri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka berdua juga belajar untuk memberikan ruang pribadi satu sama lain. Basudewa mendukung Savitri ketika ia ingin mengikuti residensi seni di luar negeri selama beberapa bulan, sementara Savitri mendukung Basudewa ketika ia perlu mengasingkan diri untuk menyelesaikan novelnya. Dalam momen-momen kebersamaan mereka, Savitri sering merenungkan perjalanan hidupnya. Dari hubungan yang membatasi dengan Arka, hingga penemuan diri melalui stoikisme, dan akhirnya menemukan keseimbangan dalam hubungannya dengan Basudewa. Savitri merasa bahwa ia telah menemukan kebebasan sejati, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Ia menyadari bahwa kebebasan bukanlah tentang tidak memiliki keterikatan sama sekali, melainkan tentang memiliki hubungan yang sehat dan saling menghargai. Saat Savitri memandang ke masa depan, ia merasa optimis dan bersemangat. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia memiliki alat untuk menghadapinya. Yaitu ajaran stoikisme yang telah ia dalami, dan dukungan dari seseorang yang benar-benar memahaminya. Dengan keyakinan ini, Savitri merasa siap untuk menghadapi apapun yang hidup tawarkan, sambil terus tumbuh dan berkembang sebagai individu. Tamat.